Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur mendadak. Padahal Erlangga dinilai berprestasi di pemilu 2024 serta tidak ada gejolak internal Golkar. Benarkah ada tekanan dari eksternal Golkar yang memaksa Erlangga mundur? Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Pengumuman pengunduran diri ini bukan hanya mengejutkan khalayak. Betapa tidak, kepemimpinan Erlangga selama ini dianggap sukses meraih prestasi politik, baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Bahkan prestasi politik itu diucapkan sendiri oleh Erlangga di saat pengumuman pengunduran diri. Dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Bagi pengamat politik Ray Rangkuti, pidato tentang kesuksesan itu mestinya bukan alasan untuk mundur, tapi untuk bertahan. Tapi bahwa faktanya memutuskan mundur, maka hal itu di luar rasionalitas politik. Pidato itu berbunyi tentang sukses dirinya sebagai ketua umum gitu loh. Kalau beliau sukses kenapa mundur? Ya kan? Kalau kita dengar pidato beliau itu kan, ataupun katakan sambutan perpisahan beliau itu ya, sambutan pemunduran diri beliau. Beliau kan cerita tentang bagaimana Golkar bisa sukses, ya, baik di eksekutif legislatif, ya kan. Selama ini Golkar nggak ada kisruh, ya, dan sebagainya. Loh kok konklusinya adalah gitu. Itu mestinya bukan pidato untuk mundur, itu pidato justru ketika beliau ingin mempertahankan jabatan sebagai ketua umum, kala diminta untuk ya misalnya mundur dari jabatan itu gitu loh. Ini agak terbalik gitu. Di lingkaran dalam Partai Golkar sendiri, tanda-tanda pengunduran diri itu tidak tampak dalam beberapa hari sebelum pengumuman. Karena itu, pengunduran diri itu mengejutkan bahkan bagi elit Golkar sendiri. Mengenai alasan mendasar, kita juga kaget ya saya sebagai wakil ketua umum karena juga tidak ada informasi sebelumnya, dan minggu lalu saya masih berkomunikasi dengan ketua umum tidak ada tanda-tanda untuk mengundurkan diri. Nah ini pasti ada alasan yang sangat pribadi yang pasti orang lain tidak mengetahui secara pasti apa penyebab utama dari pengunduran beliau. Sementara itu mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala, meyakini ada ancaman atau tekanan yang kuat di balik pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko, itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur. Pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya, yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi. Dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Dan juga Erlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan
tiba-tiba mundur, pasti ada alasan lebih kuat lagi seperti itu. Pengamat politik Hanta Yuda juga melihat faktor eksternal lebih determinan mempengaruhi keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya memang kalau kita melihat menganalisa ya faktor penyebab pengunduran Pak Airlangga ini, menurut saya ada dua ya cara kita melihatnya, secara faktor internal atau faktor eksternal. Kalau bicara Golkar, itu faktor internal biasanya adalah potensi turbulensi faksi. Jadi terjadi faksionalisasi antar faksi yang biasanya mengalami benturan di internal Golkar, itu kencang menjelang pemilihan penentuan calon presiden dari Partai Golkar, penentuan ketua umum ketika Munas atau Munaslup, itu kerap terjadi. Tapi betul untuk kali ini seperti Pak Nurdin katakan, kita tidak melihat terlalu kuat, meskipun di Golkar tidak bisa dipungkiri ada faksionisme, tapi tidak ada faksionisme yang tajam kali ini. Nah, karena itu ada faktor yang kedua yang bisa kita dalami, faktor eksternal. Turbulensi itu kan biasanya justru terjadi dari faktor eksternal. Ibarat pesawat terbang kalau kita menyebut Golkar sedang mengalami ada goncangan badai politik eksternal yang cukup kencang ini. Saya tidak tahu seperti tadi istilahnya faktor pribadi dan seterusnya pertimbangannya, tapi dua faktor ini saya melihat faktor eksternal relatif jauh lebih determinan ya ketimbang faktor internal. Selanjutnya, Golkar akan memilih PLT Ketua Umum untuk mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru. Selain itu, di Munaslup juga bisa mengubah ADART yang diantaranya memungkinkan orang luar Golkar masuk di posisi strategis. Potensi itu cukup besar ya menurut saya, meskipun per hari ini kita melihat tidak ada demi keutuhan dan seterusnya, tetapi gejolak itu mungkin saja terjadi. Nanti kita lihat di Munaslup. Munaslup ini setelah ada pleno penentuan PLT Ketua Umum Golkar, kemudian menentukan agenda Munaslup. Nah, nanti di Munaslup nanti akan ada isu nanti mekanisme pemilihan Ketua Umum, persyaratan Ketua Umum, merubah ADART, bolehkah yang di luar Partai Golkar tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Mungkin isu-isu itu yang akan mungkin menjadi gejolak dalam tanda petik istilah resatapi. Tetapi jika tanda petik, saya menggunakan tanda petik, cengkraman, faktor eksternal cukup kuat, gejolak itu relatif teratasi. Kejutan dari Golkar tampaknya tidak berhenti di pengunduran diri Airlangga Hartarto. Diperkirakan akan ada kejutan-kejutan baru sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada akhir Agustus dan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa? Kita tunggu. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.